Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasihah Khairani Utami dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Indonesia. Pada kali ini saya akan menjawab soal UTS tentang skema dan akad. Skema dan akad yang telah dipresentasikan pada kelas ada 6, yaitu yang pertama, skema dan produk-produk tabungan di bank syariah. Tabungan syariah adalah simpanan dana nasabah di bank syariah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam, yaitu bebas riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir, judi. Lalu, akad yang digunakan dalam tabungan bank syariah ada 2 macam. Yang pertama adalah akad wadiah atau yang biasa disebut dengan akad titipan. Akad titipan yaitu nasabah menitipkan uang kepada bank, lalu bank menjaga dan mengelola dana tersebut. Lalu nasabah dapat mengambil dana tersebut kapan saja. Bank boleh memberikan bonus, tetapi tidak diperjanjikan. Jadi maksudnya itu tidak harus atau tidak wajib. Jenis yang dipakai pada tabungan syariah adalah wadiah yad dhamanah, yaitu bank boleh memanfaatkan dana titipan tersebut. Contoh produknya ada 3 macam, yaitu pertama tabungan pelajar, yang kedua tabungan haji, dan yang ketiga adalah giro syariah. Untuk skema wadiah, yaitu nasabah menitipkan dana ke bank syariah, lalu bank syariah mengelola dana tersebut, lalu nasabah dapat menarik dana tersebut kapan saja. Lalu yang kedua ada akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal, yaitu nasabah sebagai shahibul mal, dan pengelola modal, yaitu bank sebagai mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah dijanjikan atau disepakati. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, yaitu nasabah, selama kesalahan bukan dari kelalaian bank atau mudharib. Jenisnya ada 2, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelolaan bebas dilakukan oleh bank. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu ada batasan tertentu dari nasabah. Jadi bank tersebut tidak boleh sembarangan mengelola dana tersebut. Contoh produknya ada 3. Yang pertama tabungan berjangka, yang kedua deposito syariah, lalu yang ketiga tabungan investasi. Untuk skema mudharabah, yaitu nasabah menyerahkan modal ke bank, lalu bank mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Keunggulan tabungan syariah yang pertama adalah bebas riba, yang kedua sistem bagi hasil lebih adil, yang ketiga pengelolaan sesuai syariat Islam, yang keempat aman dan transparan. Lalu yang kedua ada akad dan skema investasi di bank syariah. Investasi syariah adalah produk penghimpunan dan pengelolaan dana yang bertujuan memperoleh keuntungan sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan yang pertama ada mudharabah, nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Contohnya deposito syariah, investasi syariah,
Lalu skemanya, investor memberikan dana kepada bank, lalu bank mengelola investasi tersebut dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada musyarakah, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, dan kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing. Contoh produknya ada pembiayaan usaha, yang kedua investasi proyek. Skemanya, nasabah dan bank menggabungkan modal, lalu usaha berjalan, keuntungan dibagi. Lalu yang ketiga ada murabahah, yaitu akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan. Contoh produknya ada pembelian aset investasi, lalu yang kedua ada pembiayaan barang usaha. Skemanya, nasabah meminta barang kepada bank, lalu bank membeli barang, lalu menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan. Lalu yang keempat ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Contoh produknya ada sewa alat usaha dan leasing syariah. Skemanya, bank menyediakan aset, lalu nasabah menyewa aset tersebut, dan nasabah membayar ujroh atau biaya sewa kepada bank. Yang ketiga, ada akad dan skema produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan investasi di pasar modal yang sesuai prinsip Islam dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Produk pasar modal syariah yang pertama ada saham syariah. Saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal. Akadnya ada musyarakah dan mudharabah. Skemanya, investor membeli saham, lalu perusahaan mengelola dana, lalu investor memperoleh dividen atau capital gain. Yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah. Surat berharga syariah berdasarkan aset nyata. Akad yang digunakan yaitu ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Skema sukuk ijarah, investor membeli sukuk, lalu dana digunakan untuk membeli aset, lalu investor mendapat imbal hasil sewa tersebut. Yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu pengumpulan dana investor yang dikelola manajer investasi secara syariah. Ada wakalah dan mudharabah. Skemanya, investor menanamkan dana, lalu manajer investasi mengelola dana tersebut dan keuntungan dibagikan. Yang keempat adalah efek beragun aset syariah. Efek yang didasarkan pada aset halal. Akadnya ada wakalah dan mudharabah. Prinsip pasar modal syariah, yang pertama tidak mengandung riba, yang kedua tidak ada perjudian atau spekulasi berlebihan, lalu yang ketiga usaha harus halal, yang keempat transparan dan adil, yang keempat ada akad dan skema produk jasa di bank syariah. Produk jasa bank syariah adalah layanan perbankan yang memberikan kemudahan transaksi sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan, yang pertama ada wakalah, yaitu akad perwakilan. Contoh, yaitu transfer uang. Lalu pembayaran tagihan, skemanya, nasabah memberi kuasa, lalu bank melakukan transaksi, dan bank memperoleh fee. Yang kedua adalah kafalah, yaitu akad penjaminan. Contohnya, ada bank garansi,
Lalu skemanya, bank menjamin kewajiban nasabah kepada pihak lain. Jika A mengambil pinjaman kepada bank, misal bank BSI, namun A ini menjadikan B sebagai penjamin. Jadi, jika A tidak bisa membayar hutang tersebut, maka yang harus bertanggung jawab adalah B. Yang ketiga ada hawalah, yaitu akad pengalihan hutang, yaitu anjak piutang syariah. Namanya, utang dipindahkan dari pihak pertama ke pihak lain. Lalu yang keempat ada rahan, yaitu gadai, akad gadai. Contohnya, gadai emas syariah. Lalu skemanya, nasabah menyerahkan barang jaminan, lalu bank memberi pinjaman, dan barang dikembalikan setelah utang tersebut lunas. Lalu yang kelima, ada akad dan skema produk di asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan, yang pertama ada akad tabaru, yaitu akad hibah untuk tolong-menolong. Lalu skema akad tabaru ada peserta membayar kontribusi, lalu dana dikumpulkan dan digunakan membantu peserta yang terkena musibah. Jadi bisa dibilang pemberian cuma-cuma atau pemberian hadiah. Lalu yang B ada mudharabah, yaitu akad pengelolaan investasi dana peserta, yaitu pengelolaan investasi dana peserta. Skemanya, peserta menyerahkan dana ke perusahaan dan perusahaan mengelola investasi, lalu keuntungan dibagi. Yang ketiga ada wakalah bil ujroh, yaitu peserta memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan atau fee. Skemanya, peserta memberikan kontribusi ke perusahaan, lalu perusahaan mengelola dan perusahaan mendapat ujroh. Produk asuransi syariah ada asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, dan asuransi kendaraan syariah. Prinsip asuransi syariah, yang pertama ada tolong-menolong atau ta'awun, yang kedua ada bebas riba, yang ketiga ada transparansi, keempat risiko ditanggung bersama. Lalu yang terakhir ada akad dan skema produk di pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan, yang pertama ada rahan, akad gadai barang sebagai jaminan hutang. Skemanya, nasabah menyerahkan barang, lalu pegadaian memberi pinjaman kepada nasabah, lalu barang tersebut dapat ditebus setelah pelunasan. Lalu yang kedua ada ijarah, yaitu akad biaya penitipan barang. Skemanya, pegadaian menyimpan barang jaminan, lalu nasabah membayar biaya pemeliharaan tersebut. Lalu yang ketiga ada qard atau pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Skemanya, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah, lalu nasabah mengembalikan pokok pinjaman tersebut. Adapun produk pegadaian syariah, yang pertama ada gadai emas syariah, yang kedua pembiayaan haji, dan yang ketiga adalah tabungan emas. Adapun keunggulan pegadaian syariah yaitu bebas bunga atau riba, yang kedua proses cepat, yang ketiga aman, keempat sesuai syariat Islam.
Itulah jawaban saya tentang pertanyaan dalam UTS matkul filsafat ilmu ekonomi Islam.